aku akan masuk jadi staf sus presiden, atau aku akan jadi menteri gitu, atau aku akan jadi apa gitu di kabinet yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Banyak gosip di luar sana bahwa Salsa Erwina dipanggil oleh Presiden Prabowo ke istana untuk dijadikan menteri di kabinet merah putih, dan langsung diklarifikasi oleh Salsa ya teman-teman ya. Dan Salsa juga menegaskan bahwa dia akan tetap bersama kita, bersama rakyat, untuk mengawasi kerja dan anggaran yang dilakukan oleh DPR ataupun pemerintahan. Oke, langsung aja kita gaskan videonya sama-sama ya. Ini dia videonya. Ada berita gitu tentang reshuffle kabinet gitu dari Pak Presiden Prabowo. Wah, aku bener-bener seneng banget ya, karena ini sesuai dengan tema kita untuk adanya reformasi, transformasi, dan juga empati gitu. Nah, reformasinya udah berjalan nih, udah mulai diganti sama mungkin yang lebih capable. Walaupun Pak kemarin itu ada yang baru dilantik, udah mulai itu mengecilkan aspirasi rakyat, bilang dari itu cuma sebagian dari rakyat lain. Dia kemana aja bisa ngomong itu cuma sebagian dari rakyat gitu. Walaupun orangnya sudah minta maaf, tapi semoga pelajaran ke depannya ya, komunikasi yang kalian sampaikan itu bisa menyulut amarah masyarakat atau bisa membangkitkan semangat dari masyarakat. Jadi berkomunikasilah yang baik, berkomunikasilah yang berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai, ambil dong pelajaran, baru seminggu yang lalu 5 orang dipecat kok. Ambil pelajaran dari situ bahwa kita akan selalu berpihak kepada masyarakat, kita akan mengayomi masyarakat dengan empati. Kalau memang ini adalah masalah komunikasi, belajarlah Pak, kita juga semua belajar terus kok untuk bisa jadi generasi yang lebih baik. Jangan sampai Bapak ini sebagai karyawan dan juga sebagai pimpinan gitu untuk kementeriannya, malah mencontohkan hal-hal yang sangat tidak baik gitu ya, malah merusak lagi kepercayaan yang udah susah-susah nih, kebersatuannya kita bangun bersama-sama. Gitu. Dan banyak juga gosip gitu, oh aku akan masuk jadi staf sus presiden, atau aku akan jadi menteri gitu, atau aku akan jadi apa gitu di kabinet yang baru. Enggak ya teman-teman, aku belum ada rencana untuk mau pulang ke Indonesia, dan aku belum punya hati untuk ikut makan dari duit rakyat. Jadi lebih baik ya aku secara independen membangun aja diri sendiri dan terus berkontribusi kepada teman-teman semua gitu. Nah, semangatnya lagi reformasi nih, bagus, berarti momentumnya dapat. Sekarang Pak, kita lanjutkan reformasi DPR habis-habisan. Transparansi anggaran muncul lagi kemarin kan, udah dibikin gajinya 65 juta, muncul tuh kalkulasi-kalkulasi, malah ini ternyata naik gajinya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nggak ada transparansi, nggak ada data yang jelas yang menjelaskan sebenarnya mereka itu gajinya berapa sebelumnya, sekarang berapa, turunnya berapa persen. Masa begitu aja masih terus harus diajarin sama bos-bosnya sih? Tolonglah karyawan-karyawan gini, ayo Pak, kita reformasi lah semuanya ini. Terus juga transparansi, kita nggak cuma mau ngelihat gaji aja, karena anggaran yang luar biasa besar teman-teman, triliunan, 9,6 apa 9,5 triliun gitu anggaran DPR. Kita mau tahu setiap sennya itu dibuat untuk apa. Karena kita udah nggak mau lagi adanya anggaran-anggaran buat bikin snack, untuk kayak rapat-rapat di luar, dana-dana reses dan segala macamnya. Berhenti memperlakukan diri kalian kayak kalian itu spesial banget, sebelum kalian bisa menjelaskan investasi ini investasi bodong apa investasi bagus. Dengan cara apa? Dengan punya target, KPI, dengan cara transparansi. Kalau bisa saat kalian sidang, live kan itu semua. Kenapa? Karena kita mau lihat siapa yang sebenarnya berkhianat sama kita dan siapa yang sebenarnya bekerja sesuai dengan apa yang memang kita tuntut. Dan ini semua ada undang-undangnya teman-teman. Undang-undang tahun 2008 pasal 9 dan pasal 11 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi kita berhak menuntut mereka harus live saat mereka sidang. Mereka harus transparansi total setiap sen dari anggaran mereka, dan kita wajib berhak untuk tahu karena memang ada peraturannya. Jadi kalau kalian tidak melakukan peraturan ini, sebenarnya kalian yang melanggar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ayo Pak Prabowo, please Pak, reformasi ini juga nih Pak nih ya, DPR ini ya, direformasi nih Pak. Nanti kalau udah ini, semua kementerian-kementerian dan ke bawah-bawah juga, DPRD dan lain sebagainya. Karena udah banyak nih Pak yang lapor, karena ternyata banyak pajak-pajak yang dinaikkan, tunjangannya masih dinaikkan, gak cuma di DPR tapi juga di DPRD. Kemarin ada yang lapor di NTT ternyata. Ayo pegawai-pegawai, karyawan-karyawan kita di NTT siap reformasi dari sekarang. Sebelum kita tuntut lebih banyak lagi, mulailah. Udah, kita nggak butuh adanya chaos, kita nggak butuh adanya demonstrasi besar-besaran. Masyarakat mau kerja, masyarakat mau melanjutkan hidupnya. Tapi itu semua bisa terjadi kalau kalian karyawan-karyawan kita bekerja dengan baik, bukan bekerja untuk mengeruk mati empatinya terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat.
Simpang siur nih, ada yang bilang gaji DPR itu 104 juta, ada media yang bilang kalau itu tuh 200-an, ada lagi yang bilang kalau sebenarnya itu bisa miliaran sebenarnya sebulan gitu kan. Kita tanya, kenapa bisa simpang siur kayak gini? Asal muasalnya adalah karena mereka semua tidak transparan. Apa rincian dari hampir 10 triliun yang dianggarkan untuk 580 orang yang katanya mewakili kita, tapi sampai saat ini nggak ada yang benar-benar membela masyarakat. Semuanya diam, semuanya matiin tag-nya, semuanya ngelimit. Mungkin nggak semuanya ya, tapi banyak yang aku jadikan target yang ngelimit komen, matiin tag, dan ngeblok. Seperti Ahmad Syaroni contohnya. Takut amat sih sama cewek kecil begini pakai segala di blok-blok. Nah, DPR, transparan kalian mulai sekarang ya. Breakdown dari 10 triliun yang kalian anggarkan, kemana duit itu? Ada untuk bayar-bayar rapat. Emang kantor yang kalian punya itu nggak cukup besar untuk bisa melaksanakan rapat sampai harus rapat di luar. Ada konsumsi-konsumsi. Bawa bekal, masyarakat diperes dengan luar biasa kejamnya, mereka bermandi kemewahan di sana. Patwal, staf sus, dan semua-semua itu untuk apa? Orang saat kita aja sedang menyuarakan aspirasi, nggak ada yang berhasil dengerin. Hari ini banyak masyarakat yang demo, nggak ada mereka keluar dari gedung itu. Gedung itu hasil dari pajak rakyat kita. Tapi saat kita mau datang dan menyampaikan aspirasi, semuanya ditutup, semuanya dilindungi dengan peralatan-peralatan yang udah kayak mau perang sama negara lain. Kayak begini, wakil-wakil rakyat kita. Ahmad Syaroni bilang, katanya dia ngumpet-ngumpet dengerinnya. Ngapain ngumpet-ngumpet? Diajak debat aja banyak bacot. Segala pakai ngomong ngumpet-ngumpet. Kalau nggak kerja, bilang aja nggak kerja. Ini orang emang bener-bener ya, omongannya nggak bisa dipegang. Sampai saat ini, nggak ada satupun DPR yang berpihak pada rakyat. Masihkah mereka mewakili kita? Atau mereka sebenarnya memang hanya mewakili partai-partainya dan mau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari kita. Katanya pensiunannya seumur hidup, teman-teman. Kita aja yang udah kerja, kepala jadi kaki jadi kepala, mungkin gak dapat pensiun dengan uang yang seadanya. Mereka-mereka ini yang joget-joget, yang ngatain rakyatnya rakyat jelata, yang ngatain tolol, dapat pensiun seumur hidup. Ikhlas kita, masyarakat Indonesia. Gila emang udah kematian empatinya. Itu menurut saya hanya manipulasi akal-akalan mereka saja. Karena ya oke, tuntutan rumah dihapus, tetapi beberapa tunjangan lainnya ada dinaikkan. Tunjangan komunikasi, emangnya komunikasi dengan rakyat itu 20 juta buat apa aja gitu loh. Dan itu pun juga kita nggak tahu nih apakah benar ternyata angkanya itu sudah dipangkas. Karena kita memang membutuhkan lembaga-lembaga yang transparansi kepada rakyat gitu loh. Karena kita adalah yang menggaji mereka gitu. Tunjangan yang sudah dikurangi oleh para pemerintah terhadap DPR hari ini belum menyelesaikan tuntutan yang kita terima. Belum ada transparansi, belum juga ada pengurangan bagi saya. Itu hanyalah sebuah topeng untuk terlihat seperti dikurangi. Namun akhirnya banyak tambahan, banyak tunjangan-tunjangan yang baru. Walaupun kita menuntut bahwa dihilangkan tunjangan-tunjangan yang tidak menguntungkan rakyat, namun per hari ini banyak tunjangan yang baru yang dilakukan oleh para pemerintah, salah satunya instansi DPR begitu. Sehingga disinilah kita turun sebagai bukti bahwa masyarakat belum puas dengan situasi yang ada sekarang. Semua perubahan-perubahan tunjangan yang sudah ada kemarin, ternyata setelah dikaji, tertambah. Itu hanyalah bentuk penipuan yang besar kepada masyarakat dan suatu bentuk pengkhianatan terhadap pergerakan. Itu menjadi tuntutan juga bagi kami, penghapusan tunjangan. Walaupun sudah dihapus tunjangan, tapi juga belum ada namanya transparansi pemotongan tunjangan itu. Itu juga menjadi tuntutan bagi kami. Nah itu beberapa jadi ditambah, kemudian juga kabinet juga ditambah, katanya kan efisiensi gitu. Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah. Jadi aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Iya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi. Mungkin Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, iya, aturannya gitu ya. Aturan-aturan itu, dan mohon maaf ya para senior saya nih kan,
kalau saya salah. Tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Wedih. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Jangan mau dibodoh-bodohin sama DPR guys. Kalian lihat nih, gaji DPR setelah direvisi bukannya turun malah naik. Terus buat kalian yang nuntut 17 plus 8, kalian buta atau bagaimana? Jangan ikut-ikutan untuk bodoh-bodohin masyarakat ya. Kalian bilang 3 dari sekian banyak tuntutan kalian beres. Ini 2 beres apanya? Oke, kita nuntut transparansi anggaran. Kalian udah yakin belum DPR udah transparan? Kata-kata transparansi itu dipelintir tuh sama mereka. Ini di poin ke-6. Yang harusnya anggaran itu juga ditransparansi, tapi di sini nggak ada. Oke lah, tunjangan rumah dihapus, tapi justru ada tunjangan lain yang ditambah. DPR udah transparan belum dengan dana aspirasi? Belum ada tuh dimasukin di sini. Tunjangan rumah dihapus, tapi ada penambahan peningkatan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan nilainya ini lumayan. Kalau di total ini justru bertambah 11 jutaan dari gaji sebelumnya. Bagaimana dengan dana kunjungan dapil? Udah transparan belum? Gue masih lebih percaya dengan apa yang dikatakan Pak Mahfud. Sebenarnya gaji DPR ini nggak puluhan juta atau ratusan juta, tapi bisa tembus miliaran. Jangan main-main kalian ya, jangan pancing amarah rakyat lagi. Kalian viralkan video ini. Bagaimana dengan ditahan desa? Tuh lihat tuh, sekarang gaji DPR tuh 65,5 juta per bulan. Setelah tunjangan dipangkas nih, tuh rincian gaji pokok DPR sekarang tuh. Tunjangan melekat, tunjangan suami istri, tunjangan anak, sidang, jabatan, dan beras no. Beras itu kemarin tuh 12 juta tuh, sekarang tuh 289.000. Terus tunjangan konstitusional, dah ribet banget gua ngomongnya ini. Banyak tuh, 20 juta nih apa nih, biaya peningkatan komunikasi, insentif dengan masyarakat, tunjangan kehormatan. Dia elah masih ada aja tunjangan kehormatan. Bener-bener pengen gila banget hormat ya. Udah dihormatin, pengen dihormatin, tapi dapat duit juga nih. 7.187.000. Buset dah. Terus honorarium, apa sih ribet banget dah ngomongnya. Fungsi legislasi, pengawasan anggaran 8 jutaan semua tuh. Totalnya jadi 65.595.000 tetek bengek sekalian dah. Ribet banget gua ngomongnya ini. Ini yang ketahuan doang ya. Tapi ada lagi nih yang belum ketahuan nih. Dana-dana lainnya nih ya. Tuh, ini yang dana yang gak ketahuan mah nih. Nih dana reses nih. Dana reses ini setahun 5 kali nih. Kata Krisdayanti nih, dia kan pernah jadi anggota DPR RI nih. Ingat ya, ini tahun 2021 no. Dana reses 450 juta per reses dikali 5 tuh dalam setahun. Terus kunjungan dapil tuh 140 juta 8 kali dalam setahun. Tuh dana reses aja dia hampir 2,5 miliar dia dapatnya setahun tuh. Belum yang 140 juta nih kunjungan dapil nih 8 kali nih, hampir 1 miliar lebih. Buset dah. Tadi makan itu dana yang ketahuan tuh rinciannya, gaji pokok dan tunjangan-tunjangan. Ini di luar gaji pokok dan tunjangan nih, dana reses, kunjungan dapil nih para anggota dewan nih. Jadi menurut gua nih, walaupun udah dipangkas, masih kegedean lah. Dari tunjangan dan gaji pokok aja 20 kali lipat dari UMR regional di seluruh Indonesia. Bedanya jauh banget, kesenjangannya jauh banget. Segini udah dipangkas nih. Bukannya gua kagak bersyukur, tapi buset dah. Gimana kemarin-kemarin ya? Ini mah masih enak lah. Ini mah nih, gimana nih rakyat-rakyat? Gedek banget gua ngelihatnya Woi netizen, aku mau ngajakin kalian bikin aksi online. Kalau aku mau nuntut transparansi. Nanti di akhir aku spill ya. Ayo sampaikan tuntutan ke wakil kita di DPR. Pertama, cari tahu dulu siapa wakil kalian. Bisa lihat di sini ya. Ini wakil saya. Terus cari sosmednya. Kalian bisa bikin poster, surat, video, apa aja sih terserah kalian. Sampaikan unek-unek kalian, tag mereka. Bisa juga tulis di komentar di post mereka masing-masing. Jangan lupa sematkan hashtag wakil rakyat kan?
Ini adalah tuntutanku. Kalian bisa lihat di caption, screenshot juga boleh. Ini pemikiran mama aja ya. Yang anggaran rumah tangga aja sering saya audit sendiri supaya tepat guna dan nggak berlebihan. Aku menuntut transparansi. Duit rakyat kan buat bayar tunjangan, reses. Saya menuntut kejelasan dan diaudit secara independen. Dana itu kemana? Misalnya nih, tunjangan beras. Beneran nggak buat beli beras 12 juta per bulan? Bukti pembeliannya dibuka supaya rakyat jelita bisa cek sendiri. Kalau nggak sampai segitu perlu dikurangin dong. Gaji mah nggak usah, itu terserah deh mau buat apa. Ngikut saya boleh, mau bikin tuntutan kalian sendiri silahkan banget. Mau ngomel aja juga boleh, terserah. Yang mau bantu share wakil dapil kalian, mau share omelan, mau share tuntutan, silahkan. Ditunggu di komentar. Yuk rakyat online, mari beraksi. Share ya, biar banyak yang ikutan. Jangan lupa hashtagnya wakil rakyat, kan? Bang Pacul pernah ngomongnya waktu diusulkan ku Mahfud MD masalah undang-undang perampasan aset koruptor. Jawabannya, saya siap asal diperintah juragan. Jadi nu ngatur segala rupana teh juragan alias ketua partai. Jadi dia geus katemponya bohong lamun anggota DPR ngawakilan rakyat lain, ngawakilan partaina di bawah ketua partai. Jadi nanaon teh manehna teu bisa nanaon kumaha ketua partai. Berarti lain wakil rakyat, tapi sampah rakyat DPR teh. Baik aing mah dituntut oge dah heueuh. Eta cek Bang Pacul pan siga kitu. Sampah rakyat lain wakil rakyat. Sabab nurutna ka ketua partai lain ka rakyat. Ayeuna arek digugu nya ku sabab geus aya kajadian kudu aya rakyat heula korban nu maraot. Kakara arek digugu arek bari acan. Dengan dalih alasan itu ieu KUHP heula naon heula. Berarti waduh ngawakilan rakyat teh. Mending aleureun cak aing teu butuh ku DPR teh. Percuma jaladi diparilih oge. Teu hayang deui milih nu karitu patut. Sampah rakyat lain wakil rakyat. Geus we ceuk urang tah. Sampah rakyat sia teh DPR lain wakil rakyat. Waduh. Ngelebih-lebihin anggaran perlindungan pekerja, ya Kementerian Tenaga Kerja 1,3 triliun, Kementerian Perdagangan 1,4 triliun, dan dia hanya untuk menampilkan hasilnya saja minta 3 triliun. 3 triliun buat apa? Realokasi dong nih. Penyediaan dan pelayanan informasi statistik aja harus 3 triliun. Pertanyaannya 3.000 triliun dengan hanya angka-angka seperti ini yang dijabarkan. Kita tahu nggak untuk apa aja? Ya itu kan transparansinya yang orang makanya pertanyakan transparansi kan, itu bukan di permukaan, tapi transparansi negara itu harus dimulai dengan transparansi bukan data, pendataannya. Adalah orang sekumpulan orang yang mewakilkan aspirasi dan harapan. Ya. Kemudian masalahnya adalah rakyat sekarang ini kan aja, posisi apa yang seorang Rieke Diah Pitaloka akan lakukan? Saya dengan semua yang ada itu, kebetulan saya Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja. Konsolidasi kemarin ojol itu yang meninggal, Afan itu kebetulan jaringan ojol kami, begitu ya. Jadi kita harus pastikan dulu sampai dapat BPJS-nya semua. Nah, saya kemudian menjadi disertasi saya dan saya terus melanjutkan riset ini adalah pentingnya data dasar negara diperbaiki. Saya akan ngomong terus-menerus. Karena kalau data dasarnya tidak akurat, tidak aktual, tidak relevan, maka semua omongan ini, termasuk tunjangan DPR, tidak bisa dihitung secara akurat. Tapi kan maksudnya pendataan kita di Indonesia juga masih berantakan, bukan tanya kadang-kadang. Makanya apa yang saya lakukan adalah saya akan terus mendesak. Ini kalau boleh ditambahin nih tuntutan. Undang-undang Sistem Pendataan Presisi Nasional. Iya. Itu belum ada. Yang ada hanya undang-undang statistik. Statistik itu hanya satu dari data analisis. Pertanyaannya, statistik yang dilakukan BPS, data dasarnya apa? Nah, itu dia. Dengan anggaran tadi 6 triliun, ngelebih-lebihin anggaran perlindungan pekerja, ya Kementerian Tenaga Kerja 1,3 triliun, Kementerian Perdagangan 1,4 triliun, dan dia hanya untuk menampilkan hasilnya saja minta 3 triliun. Kalau menurut aku tolak kenaikan. Menampilkan hasilnya aja perlu 3 triliun. Nih, 3 triliun buat apa? Realokasi dong nih. Penyediaan dan pelayanan informasi statistik aja harus 3 triliun.
Pertanyaannya 3.000 triliun dengan hanya angka-angka seperti ini yang dijabarkan. Kita tahu nggak untuk apa aja? Ya Nggak itu kan pernah tahu. transparansinya yang orang Makanya pertanyakan kan transparansi jadinya. itu bukan di permukaan, tapi transparansi negara itu harus dimulai dengan transparansi bukan data, pendataannya. Iya. Pendataan itu harus melibatkan rakyat. Iya. Dari mulai pendataannya. Berarti digital dong. Digital, ini udah Digital jadi dan terbuka dan disertasi semua nih. orang bisa mengakses, maksudnya Nih, kayak lu begitu. peta kayak gini yang bikin rakyat desa loh, nerbangin drone, lalu kemudian diukur dengan nanti masukin aplikasi by name by address, Iya. ya bisa. Makanya kalau aku bilang nih bisa diklik keluar siapa yang harus menerima bantuan. Yang menurut saya mendesak adalah Bapak Presiden mohon juga kita beri support untuk segera mengeluarkan peraturan Presiden tentang sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi itu. Nah, kenapa itu tidak pernah akhirnya dikeluarkan? Ya, Tidak bisa jawab ya. Aku mohon dukungannya. Kita menginginkan tidak ada satupun orang yang menjadi pejabat negara ingin dipanggil oleh direktur penyidikan. Tidak ada. Semuanya ingin diundang oleh direktur pencegahan. Enaknya direktur pencegahan tuh bisa senyum-senyum, bisa pegang-pegang, bisa peluk-peluk. Kalau Pak Ujang direktur penyidikan nggak akan sebaik ini. Gitu loh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan platform media sosial kita sekali lagi bisa dimanfaatkan untuk menampilkan seluruh anggaran publik kita secara baik dan rakyat bisa mengakses dan membacanya detail anggaran itu. Itulah cara transparansi. Dan yang kedua adalah seluruh belanja harus terarah bagi kepentingan belanja publik. Dan yang ketiga adalah sudah semestinya kita membicarakan bahwa aparatur harus efektif dalam melakukan pengelolaan keuangan, jumlah pegawai juga harus efektif. Dan yang terakhir Pak Direktur, hari ini tuntutan kita di daerah tuh ada yang mempusingkan, jumlah guru yang pensiun banyak, tidak semuanya masuk P3K, pemerintah harus menyekolahkan anaknya kalau saya dinargetkan sampai SMA, tapi pemerintah hari ini bingung, ngangkat P3K tidak bisa, ngangkat honorer tidak bisa, sedangkan jumlah muridnya semakin banyak dan tidak bisa semuanya punya sekolah, negara menyiapkan. Itu juga problem, itu juga problem. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Itu dia videonya ya teman-teman ya. Jadi ternyata cuma gosip. Salsa Erwina sudah mengklarifikasi bahwa tidak benar dirinya dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk dijadikan staf sus ataupun menteri di Kabinet Merah Putih. Jadi itu cuma kabar burung ya teman-temannya, itu hoax. Salsa Erwina juga menegaskan dia masih betah kerja dan tinggal di Denmark dan belum berpikiran untuk kembali ke Indonesia. Namun dibalik itu ya teman-teman ya, Salsa Erwina menegaskan akan tetap bersama kita rakyat Indonesia mengawasi anggaran ataupun gaji ataupun apa yang sedang dilakukan oleh DPR. Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, gaji DPR ini masih simpang siur. Berapa sebulan yang dia dapat? Apakah 50 juta sebulan? Apakah 100 juta sebulan? Apakah 1 miliar sebulan? Ataukah lebih? Ini masih simpang siur. Karena apa teman-teman? Karena tidak adanya transparansi. Makanya transparansi anggaran itu penting baik di DPR maupun di pemerintahan Republik Indonesia. Mulai hari ini kita akan terus pantau apa yang sedang dikerjakan oleh DPR. Kita juga akan pantau berapa anggaran yang diterima oleh DPR. Berapa gaji yang diterima oleh DPR. DPR harus transparan tentang hal itu. Karena kita nih, rakyat nih, sebagai bos, wajib dan perlu tahu semuanya. Baik itu gaji, anggaran, ataupun apa yang sedang kalian kerjakan untuk rakyat. Dan jangan lupa, yang terpenting PR utama dari DPR adalah segera sahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Karena itu adalah tuntutan yang paling utama dari rakyat Indonesia. Kita doakan saja semoga DPR ke depannya menjadi lebih baik ya teman-teman ya. Kita doakan juga semoga pemerintahan kita di bawah Presiden Prabowo Subianto juga ke depannya menjadi lebih baik. Supaya tidak ada lagi yang namanya demo, apalagi sampai demo yang memakan korban. Karena yang jadi korban ya rakyat itu sendiri teman-teman. Saudara-saudara kita sendiri yang jadi korban, iya kan? Makanya kita doakan DPR dan pemerintah ke depannya menjadi lebih baik. Agar tidak ada lagi demo.
Mungkin cukup sekian dulu informasi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah menonton video ini, terima kasih ya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah perbuatan. Salam waras, salam akal sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.